Saya sangat benci sama Jokowi. Jam 12 malam itu toko-toko PKI itu dibawa ke truk, dipenggal. Karena merasa PKI ini memang punya jasa ya untuk kemerdekaan. Jadi peristiwa PKI ini sebenarnya di kampung kami terjadi pertamanya. Generasi muda kita ini jangan jadi penjilat. Mengeluarkan kepres Jokowi. Saya sebelaku angkatan 66 sangat-sangat tersinggung. Kepres bisa dibatalkan oleh Jokowi. Bahkan negara katanya harus minta maaf sama Jokowi. Sama Saya PKI. tersinggung. Ya, minta maaf negara sama. Jokowi keluarkan kepres. Iya, nomor 17. 17 tahun 2022. 2022. Iya, saya ingat itu. Untuk Masuk sekolah juga sulit bagi anak-anak PKI ya. Jumpa lagi di Sentana Podcast. Saya Michael Sinaga dan hari ini saya ingin menanyakan kepada seseorang yang sudah malang melintang di dunia aktivisme, di dunia politik, dan di dunia organisasi. Dari sedulur Jokowi dulunya, dan masih panjang lagi sebelum itu sejarah beliau ini, Bapak Jansen Leo Siagian. Terima kasih, Bung Mike. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, dan sebelahnya ada juga Pak Janes yang selalu setia menemani. Jansen Janes. Di Jansen balik dan Janes, di balik beda-beda doang 3 huruf sedikit. belakang. Itu orang Amerika Jansen. Oke. change ya. Mukanya memang beda sih, satu putih satu hitam ya. Ya. Tapi asli Batak ya. Tapi asli dua-duanya Batak. Nah, kenapa Pak Leo ini saya undang? Karena beliau ini adalah eksponen 66 yang tahu betul apa yang terjadi di tahun 65 dengan 3 huruf P, K, dan I yang disebut-sebut oleh Pak Usman yang di Solo kemarin ya Pak Janes ya? Iya, betul. Iya, haus jadi banget ya. saya mau menanyakan nih Pak Leo. Iya. Kalau Pak Janes kan taunya bahwa di tahun 70-an, 76 ke 80, itu tidak mungkin orang lulus SMA 3 tahun. Gak mungkin. Pasti nambah setengah tahun. 3,5 tahun. Ya, karena harusnya lulusnya bulan Desember, jadi dimundurin ke bulan Juni. Waktu menterinya Daud Yusuf itu. Waktu Menteri Daud Yusuf. Iya. Jadi kemarin kita Mendikbud ya dulu ya. Ya, jadi kita kemarin mengatakan di situ ada kejanggalan. Kalau 3 tahun, jadi 3,5, oke lah mundur wisudanya. Tapi kalau lebih cepat, kan berarti jenius. Masa masuk tahun 77 sama masuk tahun 76, lulusnya bareng tahun 80 karena itu. Nah, itu. Tapi kalau tentang Pak Leo ini, malah katanya PKI itu, atau keturunan PKI itu, dulu nggak bisa sekolah. Sulit Kenapa itu, masuk Pak? sekolah. Begini ya, PKI ini kan kejadiannya itu 65 ya, 65. 1965 lah itu bergolaknya PKI, dan tuduhannya waktu itu, tuduhan itu sebenarnya kami juga waktu itu saya masih SMP loh. Saya SMP dengan Bung Surya Paloh. Surya Paloh ketua KAPI, saya humasnya. KAPI itu apa? KAPI, Dipanjang. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Oke. Itu underbow dari Pemuda Pancasila. Oh, oke. Ada KAPI yang satu huruf, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Itu di bawah GMNI. GMNI. Ya, itu KAPI Sampai sekarang dengan masih ada KAPI. GMNI Ya beda. Kita juga di situ ya. Jadi agak karena mereka itu di bawah GMNI ya. Kita di bawah Pancasila. Kita benar-benar mendukung Orde Baru. Oh, Karena Orde Baru inilah yang memberantas itu PKI. ya. Karena apa tuduhan PKI itu sebenarnya membunuh para jenderal. Itulah yang kita tahu dulu ya. Membunuh para jenderal, tapi tidak mau dibubarkan oleh Soekarno. Soekarno tidak mau membubarkan karena Soekarno merasa PKI ini memang punya jasa ya untuk kemerdekaan Indonesia. Partai yang besar dulunya. Dan dulu selain ada partai PKI, ada juga partai PSI ya. PSI itu ada Partai Serikat Islam ya. Ada Masumi, Iya. ada Itu SI Pak, bukan ya, PSI. SI ya. PSI itu Partai Sosialis Indonesia. Sosialis yang itu Ya. tuh siapa itu ya? Ya sudah. Tokohnya itu ya. Ya sudah Ada lama lah. Sahrir Oh, ya, Sahrir ya ya. tokohnya itu ya. Memang mereka juga aktif ya untuk mendukung pemerintahan ya. Tapi jadi banyak juga berseberangan dengan PKI. Nah, jadi pada saat
kejadian PKI ini ya, Soeharto ini kan mengeluarkan berbagai banyak persyaratan deh ya. Mulai masuk sekolah juga sulit bagi anak-anak PKI ya. Anak-anak Masuk keturunan kerja, PKI ya. keturunan. Jadi saya sangat tertarik dengan ceritanya Pak yang mengatakan Pak Usman. Pak Usman. Pak Usman di Solo kemarin. Ya Pak Usman itu, Pak Taufik udah itu. Oh, ya. Jadi seperti yang dikatakan Pak Usman yang kami temui di Solo, Ya. bahwa keturunan PKI itu dipersulit untuk masuk sekolah. Ya, masuk sekolah, masuk kerja itu dipersulit, diperketat. Dari mana dia tahu ini terafiliasi PKI? Ya karena tim Litsusnya Laksus dulu ya, istilah Laksusnya itu dulu kan Soeharto ini kuat sekali sampai ke bawah-bawah ya, sampai ke desa. Koramil ya, Ya. ke Babinsa itu kuat ya intelijennya. Jadi pada saat itu orang tuanya juga kalau dia itu KTP-nya ada OT, istilahnya OT itu ada organisasi terlarang. Oh, Ya, organisasi terlarang. Dan ada lagi ET. ET itu adalah ex-tapol. Nah, dia yang sudah tapol pernah itu apa, Pak? tahanan politik. Tahanan Nah, politik. jadi dia kalau memang dia terlibat pada partai itu ya, termasuk BTI ya, Gerwani, semua itu ada kodenya. Yang sempat ditahan itu juga ya ditahan. Memang kemudian bisa dilepas ya. Tapi banyak di antara yang ditahan itu juga dipenggal gitu loh. Pada saat itu dipenggal, dibuang ke kali Sampai itu. seperti itu ya. Itu saya lihat sendiri di depan mata saya itu. Ya. Kalau di kampung saya itu dulu di Sungai Bahapal, namanya Sungai Bahapal itu. Jam 12 malam itu toko-toko PKI itu dibawa ke truk, dipenggal, dibuang ke kali. Tapi saya melihat, tapi saya nggak mau ikut melakukan. Karena itu kita juga masih SMP, tapi kita tahu itu yang siapa itu yang dibawa. Itu udah pengurus-pengurus PKI-nya. Oh, jadi masyarakat pun tahu ya, masyarakat sekitar pada pun saat tahu itu betul ya tahu bener peristiwa-peristiwa ini. Nah, jadi Dan- gini ya. Dan siapa-siapa saja keturunannya pun kita Iya, tahu. tahu. Karena dulu kan kalau masuk BTI Ya. dapat tanah. Oh, gitu. Loh. Dapat tanah itu Barisan Tani Indonesia. Jadi peristiwa PKI ini sebenarnya di kampung kami terjadi pertamanya. Itu ada pembunuhan Ledda Sujono. Ledda Sujono ini di Bandar Betsi, ya, itu kampung kami. Itu diganyang, dicangkoli sama BTI. Karena dia pengawas dari PTP ya. Karena PTP ini mau digarap sama BTI. Nah Barisan gitu Tani dia, ini. dia melerai, dia melarang, ya dibacokin Ledda Sujono itu. Nah di situ sebelum G30S itu kejadian itu, kalau saya ingat sekitar bulan Mei itu, bisa kita lihat nanti, bulan Mei 1965 itu peristiwa belum ada G30S dulu, Ya, masih G30S peristiwa masih lama. BTI ya, istilahnya BTI itu Barisan Tani ya, Buruh Tani Indonesia. Ya. Itu dulu buruh tani. Mereka itu saya ingat bulan 5. Kejadianlah September ya, G30S PKI. Wah. Wah, ini ada berkaitan. Nah, setelah Soeharto mengatasi situasi di Jakarta ini ya, Ya. Soeharto mengajak anak-anak SMP, SMA supaya sadar diri dan melawan PKI. Ya. Nah, dibentuklah kami ini, kami untuk mahasiswa ya, KAPI SMP SMA. Oke. Nah, disitulah saya, Pak. Saya dulu di Serblawan ya. Di Serblawan, Bersama Pak SD, Surya Paloh tadi. Surya Paloh lah ketua KAPI kami. Oh. Surya Paloh. Beliau ini Humasnya dulu Pak masih Leo. SMP. Saya humas. Oke. Nah, pada saat itu juga, tahun-tahun berikutnya nih. Tahun berikutnya itu, Soeharto mengeluarkan lagi larangan berbahasa Cina. Larangan berbahasa Cina, kalau ada yang berbahasa Cina apa semua dihapus dan orangnya ditangkap. Nah, disinilah ya, saya SMP, Surya Paloh SMP, kami sudah berbuat. Kami menyita itu sekolah Cina. Sekolah Cina di Serblawan itu terbesar. Ya. Ya, SD SMP kami berselah itu. Kami berselah, kami dirikan situ markas KAPI. Sehingga Cina-Cina nggak bisa sekolah. Jadi Cina-Cina juga kalau ada berkeliaran di jalanan, tahu bahasa Cina, kita tangkap.
kita tangkap, kita proses, kita laporkan ke Polsek. Waktu itu Dandisnya memang bapaknya Surya Paloh. Pak Daud Paloh ini Dandis, Kapolsek lah istilahnya. Kapolsek lah ya, kalau Kapolsek. sekarang ya. Nah, gitulah. Bapaknya Surya Paloh, Dandis di Serblawan. Nah, jadi kami bekerja sama lah dengan polsek-polsek. Kalau ada yang berbahasa Cina, kami tangkap, kami serahkan, kami proses. Nah, dicatat lah nanti semua keturunan dari mana-mana ya kan. Jadi begitulah. Jadi Jokowi presiden itu belum apa-apa, saya udah berbuat untuk negara ini. Iya. Jadi banyak sekali. Tahun 60-an dia masih umur 4 tahun. Ya, 4 tahun. Saya udah SMP dengan Surya Paloh. Ya. Jadi saya, setelah gonjang-ganjingnya ini Jokowi mengelapakkan anaknya, saya dulu juga sedulur Jokowi. Ya. Sedulur Jokowi, saya pendukung Jokowi. Dari mulai periode pertama Bersama sampai periode dengan Prof. Paiman. Profesor Paiman itu ketum saya. Yang di episode Ya, kemarin. itu makanya saya dengar juga ada cerita beliau. Nanti juga saya akan mau cek and recheck ke beliau. Oke, apakah Jangan benar sampai dia itu yang tadi. punya Ya, benar. kios itu ya? Ya, Karena itu kita disebarkan perlu. oleh netizen. Jadi Iya, sehingga kita perlu udah viral lah ya, sudah viral. Jadi kita perlu Jadi, Pak Prof mencari ini kebenarannya. Jadi begitulah. Jadi susahnya anak sekolah. Saya dengar itu Pak Jokowi sampai menukar nama orang tua. Saya yakin itu. Katanya orang tuanya itu ajudannya Aidit ya. Aidit ajudannya itu. Jadi saya yakin kalau dia itu memang sulit masuk sekolah. Oke. Dan ada kata-kata seperti ini Pak dari Pak Usman kemarin. Bahwa di Boyolali itu sudah terkenal ini daerah yang sangat Ya, subur. banyak, bener. PKI. Basisnya Di PKI. daerah itu Di basisnya kampung itu betul. ideologi itu bertumbuh subur. Benar. Dan bahkan di desa itu 100% PKI. Apa benar Pak di zaman itu ada desa-desa yang 100% PKI? Bisa jadi. Ini Jawa ini kan basisnya juga. Oke. Termasuk mereka berani melawan NU toh. NU Ya. yang di Jawa Timur juga ditebas sama mereka itu kan. Ya. Tokoh-tokoh NU ditebas loh sama PKI. Peristiwa Madiun lagi kan. Peristiwa tahun Madiun, 48. ya. Jadi dengan adanya kesadisan-sadisan PKI ini, saya sendiri juga mengalami di kampung saya. Itu kita tahu sih ceritanya dibacokin, dicangkolin begitu loh. Jadi kita itu sangat prihatin. Jadi kalau beginilah presiden kita, ya katanya dia yang yang itu membatalkan apa pelarangan PKI itu sehingga Kepres. Kepres, betul. Mengeluarkan Kepres Jokowi. Saya selaku angkatan 66 sangat-sangat tersinggung. Kepres bisa dibatalkan oleh Jokowi, bahkan negara katanya harus minta maaf sama Jokowi. Sama Saya PKI. tersinggung. Ya, minta maaf negara sama. Ini, Jokowi keluarkan Kepres. Iya, nomor 17. 17 tahun 2002. 2022. Iya, saya ingat itu. Dengan untuk paling serem bahasanya. Hah. Untuk rehabilitasi Betul. dan bantuan sosial korban pelanggaran HAM. Saya sangat tersinggung. Termasuk peristiwa 6566. Ya. Nah, ini kan yang dimaksudkan Ya. peristiwa Masa 6566. kita yang sudah Kita sadar loh. Baru kita sadar. itu saya tersinggung banget itu. Makanya sejak ini saya sangat benci sama Jokowi. Sangat benci. sejak ya Kepres sejak ini ini betul. diturunkan. Sejak 2022 Ya. saya udah jadi gerakan jalan lurus. Saya tinggalkan seluruh Jokowi. Itu sejak itu saya udah pelajari. Memang dia di Wow. Jokowi Ya. betul keturunan PKI. Nah, Ingin menghidupkan PKI. saya selalu ingin membuat di negara komunis ini Benar. berganti casing. tapi masa PKI negara minta maaf sama PKI yang sudah membunuh. Iya, Dan satu iya, dua iya. saya pikirkan loh, kok mulai dari Kapuk Pik 2 Iya. udah yang di Batam itu PSN Rempang. Rempang itu. Wah. Berarti ada rencana dia untuk Benar. memasukkan komunis di Indonesia ini. Benar. Saya lihat ini. Saya udah bilang pagi. Hati-hati loh ini. Saya baru sadar loh. Iya. Makanya dia Betul. membuat Sejak ini keluar saya udah baca. Apa kata Pak Usman itu betul? Betul. Memang waktu saya juga berapa Bapak ini tadi bilang Bapak Jansen ini mengatakan bahwa pada saat zaman-zaman tahun 65 ke atas, 65 sampai 70 itu tidak bisa orang masuk segala negeri. Iya, nggak bisa. Makanya saya Sekolah bingung, pun susah. Kok ada SMA 6 dia negeri sedangkan keturunan PKI? Enggak benar, makin ketahuan. Jadi begini, Pak Mike. Ini Ya, sudah saya baca, saya sakit hati, saya keluar dari
Sejak Jokowi 2002 saya selalu mengkritisi beliau. 2022. Ya, jadi masuk lagi Gibran itu loh. Yang mengatakan di MK itu usia, waduh saya tambah panas. Saya tambah Ya, panas. dan sudah kita katakan di episode sebelumnya bahwa Boleh. proses persidangan MK di kasus Gibran ini cacat ya. Cacat. Bahwa itu hanya ada Loh. pendaftaran lalu langsung putusan. Iya. Sidangnya tidak pernah ada. Nah, Bahkan- coba MK luruskan hal ini ya supaya Bahkan tidak ya. viral di masyarakat, supaya tidak liar opininya. Di MK sendiri, kita lihat kan 3 profesor itu kan berbeda kan. Ya. Saldi Isra semua saya. Ya. Berbeda. Dissenting Jadi gini opinion. ya, yang saya mau bilang kepada generasi muda bangsa kita ini, janganlah terlalu menjilat kepada Jokowi. Jangan jadi buzzer bayaran Jokowi. Jangan 400 kalian perak. rusak. Demi 400 perak per Iya. komen ya, Pak Janes ya. Bansosnya yang ada 500, yang ada 600, ada yang sejuta itu. Jangan kalian andalkan itu. Kenapa? Itu juga duit negara, bukan duit Jokowi pribadi. Oh, Gitu iya. loh. Itu, tapi banyak buzzer-buzzer ini. Di Facebook saya, di WA grup saya, selalu mengecam saya. Ya. Tapi saya jawab, kalian anak bau kencur. Kalau usia kalian masih 60 tahun, nggak usah cerita deh. 60 tahun itu nggak usah cerita. Saya aja 73 tahun. Masih secuil saya tahu tentang PKI. Secuil. Karena hari itu pun Ya. masih SMP, SMA Ya, SMP. ya. Saya SMP, tapi saya ikut aksi membela negara. Ya, betul. Gitu loh. Jadi Jokowi ini jangan dibela-bela kalau memang dia ada tuduh PKI. Saya salut kepada Jenderal Sunarko ya yang berani menyatakan itu PKI, kepada Pak Taufik yang dari UI itu, Watch. ya sama Pak Usman. Saya salut. Pak Usman itu salah satu majelis Ya. Dewan Pertimbangan PAN. Apalagi saya lihat Bersama Pak Amin iya Rais kan, dulu. saya lihat dia udah tua kan. Sudah. Jadi jangan banyak buzzer-buzzer yang pro Jokowi membela-bela. Umur kalian masih 50 ke bawah. Sorry aja. Sorry. Alasannya lagi buzzer-buzzer ini banyak tuh ngomong. Mana Pak Janes? Kamu Pak Janes kenapa sih Sentana? Benar. Kan Jokowi udah baik banget, udah bangun tol, bikin jalan tol, bikin ke Parapat, kemana tuh. Ini otaknya bagaimana? Saya juga bilang, saya pendukung Jokowi 2 periode. Betul. Saya juga begitu. Itu saya bilang benar. Tetapi sudah ketahuan begini, udah saya bilang. Iya, si makin Jokowi itu sadar. bukan penipu lagi, tapi penjahat paling jahat di Indonesia ini. Benar, ayo. Jangan hanya di Indonesia, Pak. Laporkan saya. Di dunia, Pak, dia sudah tercatat juara 2. Dua-dua. Terjahat, CCRP. terkorup. Iya. CCRP itu, maka saya makin panas. Dan lucunya kawan-kawan yang dinominasi OCCRP itu diktator habis semua Iya. kan? Iya. Diktator yang betul-betul jahat sekali sama negaranya masing-masing. Berarti jangan-jangan dia bocor dari yang dibawa si Koni itu ke Rusia itu. Ya. Dia bocor kali itu. Makanya betul. saya bilang, ini belum terbuka semua loh, belum terbongkar. Iya, masih ya kita, tapi yang saya katakan gini, Pak. Ini kan anak-anak muda, banyak yang belum tahu Ya, benar. apa yang terjadi di masa lalu. Ya. Dan mungkin Kepres yang diterbitkan Pak Jokowi waktu tahun 2022 ini 22. hanya menjadi angin lalu saja, dibaca sekilas saja. Betul, Dan betul. mereka tidak menghayati apa isinya sebenarnya gitu loh. Iya. Nah, dan kalau memang ini apa namanya yang dikatakan Pak Usman itu tentang Boyolali dan hubungannya dengan Pak Jokowi tidak benar, ya seharusnya sampai sekarang sudah ada bantahan dong. Kemarin membantah apa namanya Wonosegoro saja tidak sampai 24 jam membantah. Nah, yang saya bingung, Pasar Pramuka ini tidak dibantah. Nah, Profesor Paiman sih masih butuh beberapa hari lah ya, kita kasih waktu beberapa hari supaya dibantah. Yang dikasih waktu 3 kali 24 jam untuk menarik kata-katanya tidak dibantah juga. Ya. Nah, ini sekarang Pak Usman ini, saya lupa gelar beliau, jadi saya nggak mau sebut. Pak Usman, Majelis Pertimbangan PAN ini, yang mengatakan Pak Jokowi itu adalah keturunan PKI. Tidak Ya. dibantah juga. Betul. Jadi kalau semakin lama Pak Jokowi dan pihak Pak Jokowi itu bungkam, Ya. tidak meluruskan soal hal-hal ini. Ini kan sudah muncul dari kapan nih? Sudah muncul dari kapan tapi tidak pernah mau diluruskan gitu loh. Ayo dong kita buka supaya masyarakat tahu. Nah, itu Kalau menurut saya begitu, Pak. terbukanya lagi sewaktu Bambang Tri menulis buku
Jokowi undercover, betul. Waduh, saya jadi benar-benar ini saya. Kalau dibilang benci sama Jokowi, saya jelas benci dengan kelakuannya ya. Dengan Bukan kelakuannya, bukan orangnya. Ya orangnya sama juga kelakuannya. Enggak, orangnya ini begini loh ya. Katanya kalau kita ini kan menganggap Saya benci Bapak, tapi bukan orangnya. Apa itu? Sama aja orangnya. kelakuannya dong. Sama aja. Kalau benci kan ada kelakuannya. Iya, Ya, betul. Ya. Jadi itulah. ya, jadi sebenarnya Pak Jokowi ini masih bisa ya memperbaiki sedikit lah. Ya Meskipun bertobat lah. nggak semuanya bisa diperbaiki, nggak mungkin Bertobat lah dia kalau total. kalau dia gentleman Kalau bertobat. Pak Mikael bilang sedikit Ya. sedikit udah begitu banyak dosanya, masa sedikit? Begitu ya. Nggak cukup ya. PKI itu namanya Nggak cukup kan- ya. Saya bilang nanti PKI adalah Partai Komunitas Ijazah. Partai Komunitas Partai Solidaritas Ijazah. Tapi lari ke situ juga sekarang. Oke, Oh, jadi- Partai Sebar Ijazah, Solidaritas Ijazah. Ijazah. Memang Pak Janes ini kalau live ini lancar ngomongnya. Kalau lagi direkam solidaritas gitu. Aduh. Nggak. Dihapus beneran deh. Ya, jadi itulah Pak Jokowi sebenarnya sekarang masih ada waktu ya untuk Waktunya meluruskan. bertobat. Waktunya Bertobat dia bertobat. mengakui berkata sejujurnya Iya. gitu loh. Dan saya doakan kalau memang beliau Iyalah. bertobat dan mengaku Ya, penyakit yang ada di dirinya itu sekarang ya Bisa. sembuh dan Di hilang. pasal pidana pun kalau ada pengakuan merasa Iya, bersalah, ada betul. beri keringanan Iya. hukuman karena mereka menyesal. Kan hakim bilang Betul. ada yang meringankan terdakwa adalah Ya. menyesali perbuatannya, Ya. mengakui Mengakui. perbuatannya. Berarti tadinya hukuman mati jadi hukuman seumur hidup. ya Oh, bisa gitu. diberikan. Hukum harus berjalan. Iya. Hukum harus berjalan. iya. Tapi Karena kalau tidak diproses, masyarakat akan seumur hidup bertanya-tanya. Iya, Dan ini akan jadi misterius terus. bener. PKI nggak ya? Pramuka nggak ya? Gitu kan? Ijazahnya asli nggak ya? Iya. Pak Kan Prabowo bertanya-tanya juga- melulu. Pak Prabowo juga bisa tidur, pusing juga. Karena dia merasa ketipu tahun 2019 kalau dia tahu itu. Ini senjata Prabowo menjatuhkan Jokowi. Emang Betul. nggak tahu. Betul. Nggak tahu dia. Dan apalagi di tahun 2005 kata Pak Usman, bukan 2012. 2012. Kata Pak Usman, PDIP itu sudah tidak mau mencalonkan Jokowi jadi gubernur. Iya, betul. Sudah mau dibuang. Tapi karena kebaikan hati Pak Prabowo yang menemui langsung di Solo, Iya. maka ya udahlah. Nggak apa-apa lah kamu ini tapi sama Ahok ya, kan katanya gitu kan. Iya. Nah, Pak Prabowo- tapi ternyata dibalas air tuba. Karena Pak Prabowo meminta hari itu yang saya dengar ya Pak ya, dari Pak Usman, bahwa Pak Prabowo meminta hari itu Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo menjadi presiden. Iya. Ternyata Iya. Itu dilanggar. karena Pak Betul. Usman semua udah dianati. Memang pembohong besar kok, dia pembohong Iya, banget. betul. Anak saya tidak mau jadi politik, dia itu putri saya. Jadi martabak aja, tukang Jual martabak martabak. katanya. Putri saya dia nggak masuk dari pegawai negeri. PNS. Ya. Aduh, jadi kayaknya ibu saya. Iya, Kalau bener. ketipu, Iya. sirup saya. Betul. Terus Betul. waktu ngelamar ke jadi presiden naik Kopaja, naik Metro Mini. Seakan-akan Bener-bener ini ya. memang ditipu Bener, banget. bener. Terus masuk ke gorong-gorong. Pakai waktu gubernur pura-pura mau bersihin gorong-gorong. Tapi belakangan, Aduh, saya sumpahin banjir ke tiba-tiba saya pikir gitu. belakangan dia Anyut sikap dong, maaf. anyut dong. Tahu lah. Itulah Hilang. Saya makanya. ketipu di situ lah ketipu-tipunya dia itu. Memang bunuh penipu. Oke. Ya, bener. Sampai semuanya sengaja dibikin sama dia Prabowo. Karena Prabowo kan Betul. backing saya. Dibikin wapres akan berbagi saya. Ternyata ya Tuhan itu, Allah itu tidak diam. Ada Rosilio, ada Sirismon. Ya, Ada semua akan Karina. Ayo kita Betul. kita dukung untuk kebenaran kok. Untuk jangan ada dibilang kami dibayar apa enggak. Iya. Ini betul-betul untuk menerapkan Indonesia, betul-betul mengamankan Ya. memperbaiki bangsa negara ini tujuan Pak kita. Prabowo, tolong Pak Prabowo ini saya bilang sekali Ya. lagi, bentuk satgas yang Ya. dipimpin oleh permintaan saya, permintaan masyarakat, mungkin banyak setuju. Kalau setuju, apakah setuju bikin satgas yang diketuai oleh Pak Kunto, Jenderal Kunto, anaknya Pak Trisno ya. Dia akan sikat semuanya itu, tidak ada maling. Nonaktifkan dulu. Jadi persoalan ini diserahkan kepada Pak Kunto. Itu dulu deh. Iya, yang kemarin hampir digeser, dimutasi ya, tapi dikembalikan oleh Pak Prabowo. Iya. Nah, itu juga penting itu, Pak. Nah, dan mungkin dari Pak Leo ada lagi untuk menutup. Untuk menutup acara ini ya, saya kira yang perlu saya ingatkan,
kepada generasi muda kita. Ya. Ya, generasi muda kita ini jangan jadi penjilat, ya. Jangan jadi booster RP-nya Jokowi. Jangan ikut menutup-nutupi kebusukan. Ya. Jangan. Lebih bagus Anda diam kalau Anda tidak tahu. Anda kenceng dong. Diam. Ya, Jangan dong, Pak. diam kalau Anda tidak tahu. Begitu, ya kan? Ini saya Leo Siagian, usia 73 tahun, belum banyak mengerti apa-apa. Tapi ingat, sebelum Jokowi berbuat di Indonesia, Leo Siagian dan Surya Paloh sudah berbuat. Wah, keren itu. Ya, kita sudah berbuat. Dan mungkin satu lagi. Kita bikin sekolah itu jadi SMA negeri di Serbelawan. Padahal Johnson, Leo Siagian, dan Surya Paloh tidak pernah jadi sekolah di situ. Tidak pernah. Tidak pernah kita sekolah di situ. Ya, tapi dalam rangka membela negara, Ya. dari KAPI, dari Iya, dari sekolah Cina ini karena memang ada larangan dari presiden, kita berselah. Kita jadikan posko KAPI. Itu Surya Paloh boleh ditanya. Oke. Siapa Leo Siagian? Ya, Surya Paloh ketua umum Nasdem. Ya. Jadi, Saya juga kalau mendukung lain- beliau waktu Ormas ya. Waktu Ormas saya masih dukung Surya Paloh. Ya. Jadi Ormas ya. Oke. Nah, dan mungkin kalau dari saya sebagai generasi muda, Ya. kita harus berterima kasih nih kepada generasi-generasi sebelumnya yang seperti Pak Leo nih mau menceritakan, Pak Usman mau menceritakan, Jenderal Sunarko mau menceritakan Ya. apa yang sebenarnya, dan kita jangan jangan menyerah, selalu mencari informasi yang benar, Memperbaiki negeri ini. memperbaiki negeri ini. Bangsa dan negara ini. Seperti saya kemarin ke Wonosegoro, Ya. mencari bahwa di Boyolali itu ada apa sih gitu loh. Di perpustakaan UGM, mencari kebenaran itu. Dan jangan ada yang bilang, wah kamu ini nyari apa sih, dibiayain siapa sih, nggak ada. Ya. Biaya sendiri itu. Betul. Saya mencari kebenaran, mencari informasi. Dan pesan dari saya untuk menutup, kita jangan lelah mencari informasi mengenai siapapun yang memimpin kita. Bahkan kita harus tuntut KPU. Saya minta DPR juga ini harus bergerak ya, Ya, Pak Leo, Pak harus, Janes itu ya, harus, ya. supaya mengubah undang-undang Ya. mengenai pemilu, supaya untuk besok-besok, pemilu 2029 dan seterusnya, Ya. dibuka. Lahirnya di mana, bapaknya siapa, ijazahnya mana, supaya nggak pernah akan ada lagi pertanyaan bodoh seperti ini. Ya. Ijazahnya di mana, nggak pernah ditunjukkan karena data pribadi katanya. Padahal ini kan sesuatu yang masyarakat perlu tahu. Dan lebih baik kalau KPU memfasilitasi itu. Jadi data calon itu jangan cuma selembar gitu dong, satu halaman gitu doang. Jadi kita cuma tahu alamatnya, cuma tahu fotonya doang. Betul. Karena ini bahaya kalau diteruskan. Semoga persoalan ini cepat selesai dan semoga tidak akan terjadi persoalan yang Ya, sama di masa kemudian depan. hari. Oke, terima kasih Pak Leo atas Oke, terima pencerahannya. kasih Bung Mike. Dan Pak Janes, Oke, Pak Janes. jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan di komen. Sentana. Sentana TV selalu mencari kebenaran. Thank you. Thank you.